Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin الذين ينفقون بالسراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Al-ayah. Jamaah Jumat rahimakumullah, sepantasnya lah pada siang hari ini kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang senantiasa sibuk mengatur urusan makhluknya, termasuk urusan kita semua. Sampai-sampai Allah itu tidak tidur, tidak ngantuk, karena hebatnya Allah mengurus makhluknya. Maka pantas jika hari ini kita sejenak meninggalkan urusan dunia kita, urusan pekerjaan kita, hadir kita di Masjid Hidayatul Ummah ini dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah, ibadah Jumat. Tentunya dasarnya adalah sebagai bentuk rasa syukur kepadanya. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh umatnya yang sampai hari ini istiqamah di dalam menghidupkan sunnah-sunnahnya. Insya Allah kita termasuk di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, Allah menadilkan kepada saya selaku khatib pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan untuk menasihati diri dan juga jamaah Jumat rahimakumullah. Insyaallah nasihat takwa pada kesempatan yang berbahagia ini, bagaimana kita meraih ampunan Allah dan surganya. Kenapa ampunan ini harus kita raih? Masya Allah, ternyata kalau hati kita ini Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah hapus kesalahan-kesalahan kita, satu di antaranya akan memudahkan untuk hadirnya keberkahan rizki. Ya, ada 8 pintu rizki, salah satunya pintu maghfirah, salah satunya pintu ampunan. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursili sama alaikum midrara, di surat Nur. Mohonlah ampun kepada Allah, maka Allah akan menurunkan hujan. Makanya hujan itu sebenarnya pertanda rizki, bukan musibah, bukan azab. Hujan itu Masya Allah. Makanya kalau turun hujan kita harus berdoa, Allahumma sobiyan nafi'an, ya Allah semoga hujan ini sobiyan nafi'an, hujan yang membawa nilai manfaat, nilai keberkahan, nilai rizki. Karena lewat hujan tumbuh-tumbuhan menjadi biji-bijian, dan semua itu adalah sebagai bentuk rizki buat kita semua. Ya, jadi pentingnya kita meraih ampunan agar Allah lancarkan, agar Allah mudahkan rizki kita semua. Bahkan bersih dosa kita dari segala dosa itu, maka hati kita kalau bersih dari segala dosa, Masya Allah, karena Allah mengampuninya, itu akan membawa ketenangan, ketentraman di dalam kehidupan ini. Maka penting kita untuk meraih ampunannya. Ya, di dunia kita raih ampunan, di akhirat kita raih surganya. Ya, sehingga inilah yang dimaksud dengan hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah.
bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Bagaimana cara meraihnya? Nah, ini di surah Ali Imran. Ini surah orang banyak yang sudah hafal, ayat yang sudah hafal. Namun kelebihan Al-Quran ini tak pernah bosan untuk dikaji, tak pernah bosan untuk dihafal, tak pernah bosan untuk dibaca. Bahkan semakin kita sering mendengarnya, maka semakin terhujam ke dalam hati kita, sehingga Quran betul-betul menjadi petunjuk bagi kehidupan kita. Mari kita tafakuri bersama di surah Al-Imran 133 ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah. Jadi tidak boleh ditunda. Ya, nanti saja sudah tua katanya. Jangan. Dari sejak dini kita terus untuk meraih dan mencari karunia Allah, mencari pengampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin, dan surga arduhas samawati wal ardh, seluas langit dan bumi. Ini waktu dulu Rasulullah menyampaikan, ya, mendakwahkan ayat ini, ada orang Yahudi yang angkat tangan. Ya Rasulullah, ya Muhammad, kalau surga seluas langit dan bumi, neraka di mana? Pak, kalau ada orang bertanya seperti itu, sebenarnya tidak usah dijawab. Bertanya lagi. Rasulullah bertanya lagi pada orang Yahudi, kalau ada siang dan malam, sekarang ini sedang ada siang, kira-kira malam di mana? Maka tidak bisa menjawab orang Yahudi. Artinya rahimakumullah, begitu luasnya karunia Allah, begitu luasnya keutamaan darahnya al-jannah. Dan itu ternyata tidak gratis, harus diraih. Barusan saya sebelum kesini ngasih pengajian ibu-ibu, Masya Allah, rumahnya besar, nyaman. Saya tanya, ibu, kan rumahnya ini mau jual, berapa ibu harganya? Ternyata 4,5 M. Nah, rumah yang luas harganya segitu. Berarti apalagi surga, makanya tidak gratis. Ya, harus diraih, dicari, dibeli hari ini. Dengan cara apa? Kita lanjutkan ayat. U'idat lil muttaqin. Ternyata ampunan dan surga yang luas itu Allah sajikan, Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ramadan itu kan membina kita menjadi orang bertakwa. Bahkan amalan diterima itu kalau kita bertakwa. Nah, seperti apa? Sudahkah kita termasuk orang-orang yang bertakwa? Allah melanjutkan ciri-cirinya ini. Alladzina yunfikuna bis-sarai wad-dharra, orang-orang yang menginfakkan hartanya bis-sarra wad-dharra, waktu lapang maupun waktu darurat. Ya, infak itu memberi, bisa berupa zakat, bisa berupa sedekah, bisa berupa hadiah, bisa berwakaf, bisa berupa hibah. Itu kita berikan dari sebagian yang Allah rizkikan. Makanya di surat An-Nisa ayat 36 rahimakumullah, kalau kita mendapatkan harta dari Allah bukan untuk alat kesombongan, bukan untuk berbangga-bangga diri, ternyata harta ketika Allah titipkan itu adalah untuk berbuat kebaikan kepada keluarga, kepada anak yatim, orang miskin, kemudian tetangga dekat, tetangga jauh, sahabat, orang dalam perjalanan, hamba sahaya. Ternyata harta saat Allah berikan kepada kita bukan untuk kita tahan, tapi untuk kita berikan. Nah, dengan memberikan sebagian harta itu, itulah kita mendapatkan pengampunan Allah dan al-jannah. Bahkan di ayat lain, fil laili wan nahar, bisa kita berinfak itu fil laili wan nahar, waktu malam ataupun waktu siang. Ya. Kalau di ayat ini bisarra wad dharra. Di ayat lain juga bisiri wa alaniyah. Jadi kita bisa menginfakkan, memberikan harta bisiri wa alaniyah, waktu dengan cara siriyah, sembunyi-sembunyi, wa alaniyah, atau dengan secara terang-terangan. Boleh dua-duanya. Yang penting saat Allah menguji kita dengan kekayaan, saat Allah menitipkan harta kepada kita, jangan ditahan harta itu, segera sebagiannya kita berikan, kita infakkan. Insya Allah, satu, dapat ampunan, yang kedua, mendapatkan al-jannah. Tapi suka ada bisikan, asyaitanu ya'idukumul faqra. Nah, di surat Al-Baqarah 268, setan membisikkan. Ya, apa bisikannya? Asyaitanu ya'idukumul faqra.
Setan menjanjikan kefakiran. Jadi kata setan, saat kita mau berinfak, jangan, nanti hartamu berkurang. Tapi Allah menjanjikan maghfirata wa fadla, sedangkan Allah menjanjikan ampunan dan karunia-Nya. Makanya tidak ada rahimakumullah orang yang dermawan itu menjadi habis hartanya. Ya, kalaupun habis seperti Siti Khadijah, Allah ngasih kekayaan hati, ya. Jangan-jangan jadi saat kita sedang berinfak, kenapa harta saya jadi habis? Ada memang kisahnya Siti Khadijah. Tapi Masya Allah, Allah kasih kekayaan hati. Maka Nabi bersabda, laisal ghinal al-mal walakinal al-qalb. Orang kaya bukan orang yang kaya harta, tapi orang kaya adalah orang yang kaya hati. Kemudian yang kedua, cara meraih ampunan Allah itu wal kadhiminal ghaid. Pandai menahan amarah. Kalau gini musim banjir mengakibatkan macet, kadang saling marah satu dengan yang lain, tahan. Saya ditanya, Pak, kenapa ini macet? Saya bilang, ini sudah takdir Allah. Ketika kita takdir Allah, kita akan menerima kenyataan itu, sehingga kita bisa menahan amarah. Nih bapak-bapak yang punya anak kecil, jika ada kesalahan, jangan mudah marah. La taghdab walakal jannah. La taghdab walakal jannah. Jangan marah, surga bagimu. Artinya kalau kita marah, surganya dapat, nggak dapat. Maka timbul pertengkaran, timbul perkelahian. Apa yang terjadi? Ketidaknyamanan. Sehingga rumah laksana neraka, baitin nari, bukan rumah laksana surga. Makanya kalau rumah-rumah kita pingin seperti laksana surga, ayo tahan amarah. Orang saat menahan amarah, di situ al-jannahnya kita dapat, di situ kita ampunannya dapat. Masya Allah, rahimahullah. Kemudian wala fina nas, perjuangkan ampunan Allah, perjuangkan al-jannah itu, wal afina nas, dengan pandai memaafkan kesalahan sesama manusia. Sebagusnya kita memaafkan kesalahan itu tidak cukup dengan musafahah, ya, tapi bersihkan segala unek-unek dalam diri ini. Sebagaimana Allah memaafkan kesalahan kita. Ternyata saat Allah memaafkan kesalahan kita, rahimakumullah, Allah hapus kesalahan-kesalahannya. Makanya nanti di akhirat ada hamba Allah yang diajak dialog oleh Allah, dan Allah pakai tabir supaya tidak kelihatan sama yang lain. Saat dialog, hai fulan, engkau hari ini berbuat maksiat ini, kemarin maksiat ini, yang lalu maksiat ini, sampai dia malu di hadapan Allah. Bagaimana tidak malu, rahimakumullah? Setiap hari Allah ngasih rezeki sama kita. Sana perukul lakum ayyuhas saqalan. Begitu sibuknya Allah mengurus kita, tapi terkadang kita tidak sibuk untuk taat kepadanya, malah sibuk maksiat. Malu, tertunduk, dia jatuh. Tapi oleh Allah diangkat, terang, berdirilah, masuklah ke surga. Ya Allah, bukankah aku ahli maksiat? Kenapa engkau memasukkan aku pada surga? Apa kata Allah? Aku telah menghapuskan kesalahan-kesalahan. Rahimakumullah, jika ada salah di antara kita, jangan simpan di hati kita, segera bebaskan, segera maafkan, agar Allah memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukankah Allah itu pemaaf dan mencintai orang-orang yang memaafkan? Maka itu Ustaz, berat memaafkan itu. Memang berat. Seberat itu keutamaannya kalau kita menjadi orang-orang yang pandai memaafkan. Allah yuhibbul muhsinin. Ternyata menginfakkan harta, menahan amarah, memaafkan, semua itu adalah perbuatan baik, dan Allah mencintai perbuatan itu. Terakhir, rahimakumullah, ini cara kita meraih ampunan Allah dan al-jannah. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Kalau kita berbuat maksiat, ya, berbuat fahisyah, ini fahisyah itu yang merugikan orang lain, atau berbuat yang merugikan diri kita sendiri. Disuruh ibadah, kita lalai beribadah kepadanya, berarti zalimin nafsi. Suruh infak, kita menahan infaknya, berarti merugikan diri kita sendiri, tidak merugikan Allah. Jika kita melakukan itu, berbuat maksiat, bukan ibadah, fastaghfiru lidzunubihim, segera aja kita mohon ampun kepada Allah. Setelah kita mohon ampun kepada Allah, walam yusiru ala ma fa'alu, jangan kembali lagi. Karena kita rahimakumullah, hidup itu ternyata kalau kita di jalur ketaatan, jalur kebaikan, itu yang ada kebahagiaan, yang ada kenikmatan. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Ya, yuk kita berada di makom kesolehan, di makom kebaikan. Ya, segera kembali.
Jangan tanggung saya kepalang, jangan. Segera kembali ke jalan Allah, segera kembali kepada Allah. Makanya kadang-kadang Allah menegur kita biar kita segera kembali kepada jalannya. Ya, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Segera kembali ke jalan. Insyaallah itulah rahimakumullah cara-cara kita meraih ampunan Allah dan surganya. Insyaallah kita akan mendapatkannya dan mendapatkan bimbingan selalu dari Allah jika kita ada kemauan. Jika kita punya niat kebaikan, maka Allah akan selalu memberi jalan dan solusinya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, itu tadi pesan-pesan di surah Ali Imran 135 berkaitan bagaimana cara kita meraih ampunan Allah dan surganya, yakni berinfak waktu darurat maupun lapang, kemudian memaafkan dan menahan amarah, serta beristighfar saat kita berbuat kesalahan, berbuat maksiat, merugikan orang lain, merugikan diri sendiri, dan setelah itu kita tidak kembali lagi kepada jalan kemaksiatan, istiqomah di dalam kebaikan dan ibadah. Mari di khutbah yang kedua ini kita sama-sama berdoa kepada Allah agar ayat yang sampai kepada kita betul-betul terhujam ke dalam diri dan bisa menjadi petunjuk bagi kehidupan, sehingga kita tidak terlambat untuk meraih ampunan surganya. Allahumma shalli wa sallim wa barik, amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikru akbar. Astaghfirullahi wa lakum. Aqimus shalah.